Dari tahun ke tahun, angka kejadian penyakit alergi semakin meningkat. Penyakit alergi seperti asma, rinitis alergi, alergi makanan, dan dermatitis atopik atau eksim diderita oleh 30-40% dari total populasi di seluruh dunia. Unit Kerja Koordinasi Alergi Imunologi, Ikatan Dokter Anak Indonesia ingin mengajak masyarakat untuk mengetahui, mencegah, dan mengatasi alergi pada anak sejak dini. Untuk memastikan alergi tidak menghambat potensi anak dan memastikan tumbuh kembangnya optimal. Mari kita wujudkan child survival, child health, and child development untuk menyiapkan healthy children for a healthy world. Ini Putri. Usianya baru saja 1 tahun. Namun, beberapa hari setelah dia berulang tahun, kulitnya tiba-tiba gatal dan muncul bercak kemerahan. Kejadian seperti ini pernah juga terjadi sebelumnya pada saat ia baru berusia sekitar 6 bulan. Orang tua Putri pun bingung, ada apa dengan putri mereka ini? Nah, kemungkinan besar Putri mengalami apa yang disebut alergi. Angka penyakit alergi semakin meningkat. Penyakit alergi diderita oleh 30-40% dari total populasi dunia. World Health Organization atau WHO memprediksi prevalensi asma akan mencapai 400 juta orang di tahun 2025. 220 hingga 250 juta orang diperkirakan menderita alergi makanan. Unit Kerja Koordinasi Alergi Imunologi Ikatan Dokter Anak Indonesia ingin mengajak masyarakat untuk mengetahui, mencegah, dan mengatasi alergi pada anak sejak dini. Juga untuk memastikan alergi tidak menghambat potensi anak dan memastikan tumbuh kembangnya optimal. Dalam rangka mewujudkan child survival, child health, dan child development untuk menyiapkan healthy children for a healthy world. Alergi sebetulnya adalah sebuah reaksi abnormal yang muncul dari sistem kekebalan tubuh kita sendiri karena bereaksi terhadap zat-zat yang ada di sekitar kita yang disebut alergen. Pada saat tubuh orang yang mengalami alergi terpapar alergen, sistem kekebalan tubuhnya menganggap alergen tersebut sebagai benda atau organisme yang berbahaya dan bereaksi secara berlebihan. Selain akibat faktor lingkungan, alergi juga banyak dipengaruhi oleh faktor genetik. Jika salah satu orang tua menderita alergi, maka kemungkinan anak menderita alergi adalah sebesar 40%. Jika kedua orang tua menderita alergi, maka kemungkinan anak menderita alergi adalah sebesar 60%. Bahkan sampai 80% apabila kedua orang tua menderita alergi yang sama. Jika kedua orang tua telah memiliki riwayat alergi, namun salah satu saudara kandung menderita alergi, maka anak masih memiliki kemungkinan menderita alergi sebesar 35%. Bahkan, walaupun ayah dan ibu tidak memiliki gejala alergi sama, anak masih memiliki kemungkinan menderita alergi sebesar 5%. Jadi, anak yang memiliki orang tua penderita alergi, kemungkinan besar juga akan menderita alergi. Lalu, bagaimana mengenali tanda-tanda alergi pada anak? Alergi bisa muncul dalam suatu rangkaian yang disebut allergic march, umumnya berawal sejak masih bayi. Pada masa bayi, alergi yang sering dijumpai adalah alergi makanan dan dermatitis atopi atau eksim. Pada masa sekitar usia prasekolah, alergi makanan dan eksim mulai menghilang. Namun, mulai muncul asma dan pada usia sekolah mulai timbul rinitis alergi. Rinitis alergi dan alergi makanan cenderung akan menetap sampai dewasa. Demikian pula halnya dengan asma karena alergi. Jika seseorang anak mengalami alergi makanan atau eksim, maka kemungkinan besar di kemudian hari akan mengalami asma atau rinitis alergi. Alergi makanan biasanya muncul setelah mengkonsumsi makanan tertentu, di antaranya telur, kacang-kacangan, makanan laut, dan terutama susu sapi. Alergi makanan sebagian akan menghilang dengan semakin matangnya sistem imunologi saluran cerna. Namun, alergi terhadap kacang tanah, ikan, dan seafood mungkin bisa menetap sampai usia dewasa.
Alergi susu sapi merupakan salah satu jenis alergi makanan yang paling sering dijumpai pada bayi. Karena susu sapi merupakan salah satu protein asing pertama yang dikonsumsi bayi dalam bentuk susu formula. Alergi susu sapi merupakan reaksi hipersensitivitas terhadap susu sapi. Jika ternyata anak beresiko tinggi mengalami alergi, maka tindakan pencegahan yang dapat dilakukan sebelum gejala alergi muncul yaitu ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, hindari paparan asap rokok selama hamil dan setelah bayi lahir. Selama kehamilan dan menyusui, ibu tidak perlu menghindari makanan yang sering berpotensi menjadi penyebab alergi seperti kacang, telur, makanan laut, dan susu sapi. Pengenalan makanan padat dimulai pada usia 6 bulan. Tidak ada penundaan pemberian telur, kacang, ikan, dan makanan laut, serta jenis makanan lainnya pada waktu si kecil mulai mendapat pengenalan makanan padat. Pemberian susu formula protein terhidrolisat parsial atau PHP dan protein terhidrolisat penuh yang alergenisitasnya lebih rendah jika ASI tidak dapat diberikan karena alasan medis. Strategi apa yang harus dilakukan terhadap anak yang sudah menjalani alergi susu sapi? Untuk bayi dan anak yang mendapatkan susu formula dan ternyata alergi terhadap protein susu sapi, maka strategi yang paling tepat untuk mengatasi alergi susu sapi adalah menghindari protein susu sapi yang utuh dan sebagai penggantinya bisa diberikan formula hidrolisat penuh, formula asam amino, atau formula isolat protein kedelai atau soya. Mari kita tingkatkan pemahaman mengenai alergi, supaya alergi jangan sampai menghambat potensi anak. Alergi jangan dianggap sepele, karena bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Karena itu, kesadaran dan pengetahuan akan alergi harus semakin ditingkatkan. 3 langkah kampanye, yaitu tahu, cegah, dan atasi sebar adalah langkah awal upaya kita bersama dalam mewujudkan tujuan Healthy Children for a Healthy World.